Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ta'ala bifi'li ta'ah. Faqala ta'ala inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita berhari raya. Hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Id artinya adalah kembali, dan Adha artinya adalah berkurban. Esensinya adalah bagaimana kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya adalah dengan kedekatan yang lebih baik. Kalau yang sudah dekat Idul Adha, mudah-mudahan semakin menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada di antara kita yang merasa selama ini kita telah jauh dari Allah, maka Idul Adha saatnya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak setiap kita nanti pulang kepada Allah dalam keadaan dekat dengannya. Setiap hamba yang berpulang mestilah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba yang berpulang mestilah mendapatkan magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan di dalam bahasa Arab disebut dengan kurban. Asal kata kerja dari koruba, yang berarti adalah sesuatu yang dekat. Kurban bentuk superlatif dari kata koruba, yakrubu. Koruba yakrubu yang artinya adalah berarti semakin mendekat. Idul Kurban hakikatnya adalah memberikan pesan kepada kita, latihan, momentum, kesempatan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di pembuka awal bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, adalah momentum untuk membangun kedekatan yang lebih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu, saat kita tiba waktunya Id, saat kita pulang, bukan hanya mengembalikan kita pada momentum hari raya,
bukan hanya mengembalikan kita pada sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat yang telah kita laksanakan dan duduk mendengarkan khutbah. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, pesan jauhnya adalah saat kita nanti cepat ataupun lambat, saatnya kita berpulang ke rahmatullah, keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ada 3 jalan untuk kita mendekat kepada Allah. Yang pertama adalah jalan yang pertama, undangan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tahun ini sebanyak 100.051 jamaah asal Indonesia yang berkesempatan untuk menempuh jalan yang pertama. Kita belajar dari rukun Islam yang kelima ini. Puncak daripada ibadah haji adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Disebut Arafah bukan hanya datang, diam, tetapi berkontemplasi, wukuf, mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengoreksi apa yang menjadikan seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa selama ini dipanggil sholat masih menunggu iqamat, bahkan masih menunda-nunda sholatnya? Kenapa sampai usia puluhan tahun ini belum juga dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, belum bisa konsisten untuk melaksanakan sholat sunnah ataupun puasa sunnah? Maka duduk, dipanggil oleh Allah, duduk untuk merenung, dekat dengan Baitullah. Kalaupun sudah dekat dengan Baitullah, diminta untuk merenungkan sehingga melahirkan kualitas hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Esensi haji adalah Arafah, membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal dirinya, mengenal sang penciptanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian tepat di hari yang ke-10, lalu berpindah, menyadari yang menjadikan saya jauh dari Allah karena saya tidak mampu mengendalikan hawa nafsu saya. Maka dikenal dengan Aqabah. Nafsu duniawi, nafsu bermaksiat, nafsu untuk melaksanakan dosa. Itulah yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia pun datang ke Muzdalifah, ia berzikir kepada Allah. Kalau sudah tuntas di Arafah, lalu sadar selama ini dirinya jauh dari Allah, ia pun langsung ingat kepada Allah, berzikir di Muzdalifah, lalu komitmen melepaskan semua hal yang menjadikan penghalang. Ia pun pergi ke Jamarat, lalu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Lalu setelah itu ia pun menghadap kiblat. Lalu ia berkomitmen dengan ucapan Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka sepulang dari tanah suci, kembali ke tanah air dengan keadaan yang lebih baik. Hajinya insyaallah menjadi haji yang mabrur, haji yang dapat merubah pelakunya menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mempertahankan sampai ia wafat. Maka pantas baginda Nabi SAW beliau bersabda, Al-hajjul mabruru laisa lahu illal jaza, laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan
bagi haji yang mabrur kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, namun ada sebagian yang belum mampu untuk menunaikan haji, disebabkan juga karena kuota yang terbatas. Jalan yang kedua diserupakan esensinya, yaitu ibadah kurban, disebut dengan al-udhiyah. Jika yang di Mekah mengenakan pakaian ihram, lembaran seperti kain kafan, hai engkau yang berpakaian ihram, jangan potong rambutmu dulu, jangan engkau potong kukumu dulu. Maka bagi yang berkurban pun sahibul kurban, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Muslim nomor hadis 1977, idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadakum ayyudahi fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jika kalian telah menyaksikan hilal Dzulhijjah dan kalian ingin berkurban, maka hendaklah sahibul kurban membiarkan, artinya tidak memotong rambut dan kukunya. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang diinginkan dalam sabda Nabi SAW ini, yaitu agar yang berkurban mendapatkan keserupaan seperti yang menggunakan pakaian ihram, agar Allah berkenan mengampuni dosanya dari mulai ujung rambutnya sampai dengan ujung kakinya. Bagi yang menggunakan pakaian ihram, selesai wukuf ia datang ke jamarat, lalu ia katakan bismillahi Allahu akbar, maka bagi yang berkurban pun disembelihnya hewan kurban dengan ucapan bismillahi Allahu akbar. Lalu disunahkan bagi sahibul kurban, setelah hewan disembelih lalu menghadap kiblat, berdoalah, berkomitmenlah dengan ucapan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, dan seterusnya sampai kita baca inna sholati dan seterusnya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam hadisnya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah, ya Allah, saya belum terpanggil haji, saya juga belum berkemampuan untuk berkurban. Maka yang ketiga, siyamu yaumi arafata. Kata Nabi, kalau kita belum berkemampuan untuk haji, belum berkemampuan untuk berkurban, siyamu yaumi arafata, tunaikanlah saum Arafah. Bukankah wukuf hari ke-9? Bukankah yang tidak wukuf pun berpuasa di hari yang ke-9? Tetapi yang perlu dipahami adalah cara menunaikan puasanya. Siyamu yaumi arafata, saat engkau berpuasa itu, ikutilah cara berwukuf di Arafah. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga kita melakukan introspeksi di hari yang ke-9 itu. Kita merenung, apa yang membuat saya salah, apa yang membuat selama ini saya jauh dari Allah. Sejenak kita berkontemplasi. Orang sebelum azan berkumandang sudah ke masjid, saya bahkan rumah dekat dengan masjid, tetapi belum juga pergi untuk ke masjid. Apa yang salah dengan saya? Kita lakukan perenungan itu. Mungkin dengan berpuasa kita lebih khusyuk, kita menjadi lebih tenang. Kalau mampu melakukan itu, kita melakukan muhasabah di saat kita berpuasa tersebut. Lalu kita bertaubat, kita merenung, kita memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Insya Allah akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan dijaga untuk berbuat dosa setahun yang akan datang. Sebagaimana yang diriwayatkan dari baginda Nabi SAW, siyamu yaumi arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanah allati qablahu was sanah allati ba'dahu.
Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Terakhir, tetapi bukan yang paling akhir, bagi orang yang berhaji, ujungnya adalah takwa. Demikian pula bagi yang berkurban, yang diterima kurbannya adalah dari orang yang bertakwa. Dan ujung daripada ibadah puasa itu adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini sekarang saatnya kita berhenti sejenak. Masih ada kesempatan hari ini, hari yang ke-10, dan di hari tasyrik insyaallah kita berkontemplasi, kita menghadirkan kesadaran diri untuk memperbaiki diri dan keluarga kita agar menjadi lebih baik lagi dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah faqad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. I'lamu anna Allaha amarakum bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbahati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama tundukkan hati-hati kita. Kita angkat kedua tangan kecil kita. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu diijabah, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita awali dengan bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wallallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza illa ghafartah idza kana lahu dzambun. Ya Allah ya Rabb, jika ada di antara kami ya Allah yang berlumur dosa, jangan biarkan kami pulang meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau ampuni seluruh dosanya ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Jika ada ya Allah di antara kami yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami membawa kesulitan dan menengadahkan tangannya bermohon kepadamu ya Allah, memohon solusi kesulitan di rumah tangganya, kesulitan di pekerjaannya, kesulitan di kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah dengan ketulusan hatinya hilangkan kesulitannya. Wala hajatan min hawaijid din wa dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin.
Duhai Allah yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah hajat dunia akhirat kami. Allahumma taqabbal min hujjajina hajjahum hajjan mabruran wa sa'yahum sa'yan mashkuran wa dzambahum dzamban maghfuran. Kami mohon ya Allah, terimalah seluruh amal soleh para jamaah haji dari manapun yang datang berhaji di tahun ini. Ampunilah seluruh dosa-dosa mereka ya Allah. Terimalah amal hajinya dan jadikan mereka haji yang mabrur. Allahumma taqabbal minna qurbanana bi udhiyatina ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada yang mendekat kepadamu dengan hewan kurbannya, maka mohon terima kurban mereka ya Allah. Jadikan hewan kurban itu merubah diri mereka lebih dekat kepadamu ya Allah. Tanamkan jiwa takwa dalam diri mereka ya Allah, dan jauhkan mereka dari pengaruh nafsunya. Allahumma taqabbal minna siyamana siyama yaumi arafata ya arhamar rahimin. Jika ada yang mendekat kepadamu dengan puasa Arafah, terimalah ya Allah puasa kami. Jadikan puasa yang kami lakukan ya Allah mampu merubah diri kami menjadi lebih baik lagi, lebih dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tawwab, duhai Allah yang maha penerima taubat, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Kami hamba-hambamu yang banyak khianatnya. Engkau maha baik sedangkan kami belum berbuat baik kepadamu ya Allah. Engkau berikan rezeki kepada kami namun kami bermaksiat. Engkau berikan kelapangan kepada kami namun kami melalaikannya. Engkau berikan nikmat kepada kami namun kami mengingkarinya. Ya Allah, di hari yang mulia ini kami hadapkan wajah kami kepadamu ya Allah. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Kami berkomitmen untuk lebih dekat kepadamu ya Allah. Kami berkomitmen untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Sesungguhnya salat kami, ibadah kami, hidup kami dan mati kami hanya untukmu ya Rabbal Alamin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, diurus kehidupannya, diurus rumah tangganya, bisnisnya, keuangannya. Lunasi ya Allah jika kami punya hutang, jika kami dililit hutang. Sehatkan ya Allah kalau kami sakit. Cahayai kami jika kami berada di dalam kegelapan ya Allah. Dan dekatkanlah kami jika selama ini kami jauh darimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.